Kalau tas-tas ini masih nggak dijemur, akan berjamur semua. Sampai kapan kita harus sembunyikan kekayaan ini pada putra kita? Wasiat leluhur keluarga kita, Vino harus berkeluarga. Baru bisa mewarisi bisnis keluarga. Aku nggak bisa tunggu lagi. Aduh, paling nggak harus biarkan dia cari pacar dulu kan? Pria tampan punya mobil dan rumah nggak? Aku punya lahan di pedesaan. Itu mobilku. Kampungan yang nggak punya mobil dan rumah. Buat apa ikut kencan buta? Kok pantas jomblo seumur hidup? Aku... Anak muda, kau punya syarat lain apalagi sama pacar? Bibi, kau ngeliat masih begitu muda. Pasti putrimu belum dewasa kan? Nggak boleh kalau belum dewasa. Asal kau rasa aku muda saja. Gimana kalau Bibi jadi pacarmu? Bibi, aku masih ada urusan. Kau lanjutkan. Ah! Ayah, aku nggak mungkin terima pernikahan politik dan nikah sama Zion. Kalau paksa aku nggak akan pulang. Just you know why. Just you know Why Joy, kau tundanganku. Berani-beraninya kau diam-diam selingkuh di luar. Bukan, Kak. Zion, kok kau datang? Kok aku datang? Kalau aku nggak datang, kau akan tidur sama pria muda ini malam ini. Pertama, aku nggak setuju kita dijodohkan. Kedua, aku berhasil kencan buta sama Vino. Sekarang aku pacarnya Vino. Apa yang kau bicarakan? Kenapa? Kakak nggak pantas untukmu. Bukan kau yang nggak pantas. Aku yang nggak pantas. Dasar kampungan. Tentu saja kau nggak pantas. Awalnya kukira kau cuma penghibur, nggak sangka kau juga sales yang miskin. Siapa yang kau hina? Sudahlah, jangan banyak bicara dengannya. Aku ikut kau pulang. Ayo pergi. Biar kau kesal. Joy! Joy! Berhentilah, Joy! Joy, turunlah. Turun dari mobil. Sialan. Kalau kau berani pergi, akan kuhancurkan mobilmu. Hancurkan mobilku? Joy, akan kulihat sampai kapan kau berpura-pura. Perhatian semuanya, Pak Vino pulang. Sembunyikan kekayaan kita. Cepat. Coba sayang, sembunyikan tasmu. Pak Velio, cepat sembunyikan mobilmu. Jangan sampai ketahuan. Pazo, Pak Vino bawa gadis cantik pulang dari kota. Gadis cantik. Kau yakin? Yakin? Bocah ini. Bagus sekali. Akhirnya kali ini Vino sadar juga. Iya kan? Oh ya, cepat siapkan makan malam. Ingat, bahannya harus sederhana. Tapi ingat, jangan terlalu murahan ya. Baik. Cepat pergi. Kenapa masih diam saja? Cepat bereskan. Kak Dono, Kak Vivi, Sudah pulang? Sudah pulang. inilah rumah kami. Joy, berhenti! Vino, oh Vino, kukira kau cuma sales miskin. Nggak sangka kau semiskin ini ya. Apa urusannya denganmu? Kau nggak terima di sini. Joy, tempat ini terpencil dan miskin. Lihatlah, kotor dan juga bau. Aku sarankan, segera pulang dan menikah denganku. Atau kau akan menyesal. Sekarang Vino adalah pacarku. Rumahnya adalah rumahku. Aku nggak keberatan seperti apa rumahku. Ayo masuk. Joy, kau begitu suka berakting kan? Baik, akan ku temani kau berakting. Aku bertaruh, kau nggak akan tahan lebih dari 10 menit di sini. Ayah, ibu, kami pulang. Vino, Halo Bibi, halo Paman. Aku Joy Pika, pacarnya Vino. Joy, kau begitu cantik. Vino, beneran beruntung. Bibi terlalu memuji. Kak, ini kakak sepupuku. Halo Kak.
Sepertinya kau CEO grup Lion Wenilo, kan? CEO apa? Kakak sepupuku asli dari desa Lyon. Kami tumbuh besar bersama. Mana mungkin dia CEO? Benar. Iya benar. Kalau aku CEO, kami sudah pindah dari sini. Benar. Masuk akal juga. Jangan diam saja. Ayo masuk dulu. Iya, iya. Masuklah. Ayo, ayo. Halo, Kak Dono, Kak Vivi, ada orang asing. Usir dia. Baik. Duduklah, istirahat dulu. Sebentar lagi kita makan. Joy, jangan sungkan. Anggap saja rumah sendiri. Terima kasih, Bibi. Kalian duduk ngobrol. Duduk ngobrol. Hah? Hehe. Silahkan duduk. Kau serius mau jadi pacarku ya? Asal nggak nikah sama Zion bajingan itu, jadi pacarmu juga nggak masalah. Zion itu nggak bisa diganggu ya? Takut apa? Kakak akan lindungi kau. Hei, kau bukan lelaki. Gini aja takut. Siapa bilang? Baiklah, aku akan segera usir dia. Masih nggak pergi? Cepat pergi! Nih, udah Pergi awas. kau, Ih, pergi. Sialan. Boleh nggak? Pergi. Udah. Dia nggak perlu kusir lagi. Dia sudah pergi. Itu belum cukup. Aku mau kau hadapi ayahku. Asal ayahku berhenti berharap sama Zion, aku akan resmi jadi pacarmu. Hadapi ayahmu. Lupakan saja. Baiklah. Kalau kau nggak mau bantu aku beritahu orang tuamu kalau aku hamil. Jangan asal ngomong. Aku bantu saja. Wah, sofa, meja, dan kursi di rumahmu ini kelihatan sangat mewah. Seperti kayu termahal. Ini semua buatan tukang kayu desa kami. Pakai pohon dari bukit belakang. Bukit belakang. Sepertinya kayu ini nggak ada di negara kita. Mungkin kau salah lihat. Hah, ini permadani lorong karya Horintada. Harganya 8 triliun. Dari mana ini? 8 triliun? Andai saja lukisan ini seharga 80.000. Ini semua barang tiruan yang dibeli kakakku di pinggir jalan. Keterampilan yang dibuat di pinggir jalan bisa semirip ini. Joy. Bibi, Ibu, kau baik-baik saja kan? Bibi. Aku baik-baik saja. Cuma sedikit pusing. Mungkin lelah karena kerja di kebun. Sayang, kau kenapa? Aku Joy, papa bibimu istirahat di dalam dulu. Hah? Istirahat sebentar ya. Istirahat sebentar. Hah? Jangan sungkan, silahkan duduk. Wah, kursi di rumahmu ini kayu cendana ya? Kayu cendana? Ini Tekstur dan kehalusan ini pasti kayu cendana asli. Untuk buat satu kursi seperti ini paling nggak butuh 10 miliar. 10 miliar? Nggak mungkin. Kursi-kursi ini dibeli sama sepupuku di pasar Monza. Cuma 1 juta. Hah? makanan sudah siap. Ayo, ayo, ayo. Terima kasih, Bibi. Silakan duduk, ayo duduk. Ini juga ada di rumahku.
Ini cawan kaca darah naga yang sangat langka. Harganya 140 juta. Kok kalian juga punya? Harganya 140 juta? Em, enggak. Seingatku, kakak beli ini seharga 14.000 di pasar raya. Hah? Tekstur mangkuk ini persis seperti yang ada di rumahku waktu dipegang. Nggak mungkin cuma 14.000. Astaga, ini mungkin cuma mirip saja. Benar, Joy. Kalau kau suka, nanti Bibi belikan 2 untukmu ya. Mungkin aku salah. Cepat makan. Joy sudah lapar kan? Enggak kok, Paman. Vino, apa ini? Ini kaviar. Terkadang kami juga makan makanan enak. Kebetulan hari ini beli di kota. Benar-benar. Coba cicip. Baik. Wah, enak sekali. Ini sama persis dengan kaviar sturgeon putih yang pernah aku coba sebelumnya. Kaviar sturgeon putih? Aku bahkan belum pernah dengar. Rasanya nggak masalah kok. Aku sudah makan ini sejak kecil. Oh, iya. Ini pasti kaviar sturgeon putih. Semangkuk telur kukus kaviar sturgeon putih ini setidaknya 200 juta. 200 juta? Ke pacar Vino ini tahu begitu banyak. Jangan-jangan ketahuan. Eh, kakak beli di mana? Ah, aku beli di pasar tadi pagi. Si pedagang bilang rasa kaviar ini mirip dengan kaviar Iya. sturgeon putih. Nanti ajak aku beli juga ya. Sudah lama aku ingin makan ini, hanya saja terlalu mahal. Astaga. Lihatlah, kedepannya kita adalah keluarga. Kalau mau makan datang saja ke sini ya. Terima kasih, Paman. Joy, ini sedikit hadiah dari Bibi. Terimalah. Nggak bisa, Bibi. Sudah, terima Ibu. saja. Kok kau kasih kartu, Bang? Kau lepaskan. Ini hadiah perkenalan untuk calon mantuku. Kok ribut apa sih? Awas. Joy, terimalah. Nggak banyak, cuma 2 juta saja. Terimalah. Terima kasih, Bibi. Terima kasih, Paman. Berapa banyak skrip harus kuputar untuk itu? Hadiah pertemuan 20 miliar nggak termasuk buruk kan? Semoga enggak. Paman Bio, Pak Zion, kau kenapa? sekarang aku cuma mau tanya satu hal. Putrimu nggak mau nikah denganku. Apa maksudmu ini? Tenang saja Pak Zion, meski harus culik dia, aku juga akan culik dia ke rumahmu. Tapi dia pulang dengan si kampungan itu. Apa? Kalau begitu, aku segera telepon dan suruh dia Sudahlah. ke sini. Aku tidak percaya. Dia beneran mau pulang dan tidur bersama si kampungan itu. Bicarakan besok saja. Tenang saja Pak Zion, kalau dia beneran melakukan hal yang keterlaluan, pasti akan kupatahkan kakinya. Nanti saja. Pak Zion, jangan sampai hal ini merusak persahabatan keluarga kita. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Hubungi beberapa saat lagi. Dasar anak durhaka. Celakai keluarga Pika saja. Kak, itu... Adik kenapa? Enggak. Cuma... Hmm. Mau ini?
Enggak, ini pemberian ibuku untukmu, terimalah. Sudahlah, kakak nggak kekurangan uang. Sini, Hah? ini untukmu. Aku akan simpan kartu bank ini sebagai kenang-kenangan. Benarkah? Kalau gitu aku terima. Sudahlah, ayo tidur. Kita? Eh, Kau bahkan gak bereaksi ada wanita cantik di sampingmu. Kak, sebaiknya kau jangan gini. Tahu gini masih gak siapkan kasur di lantai. Beneran gak mau seranjang sama kakak? Baik. Ayah, maaf. Hari ini peringatan kematian ibu. Aku ke pemakaman. Jadi gak sempat ketemu ibu Tien. Jangan pulang kau nggak nurut. Dasar anak durhaka. Ayah, ayah pukul aku. Jangan pukul kau. Paman, begitu banyak orang di sini. Jangan main tangan. Aku jadi putriku. Kok kau yang campur? Tapi kau juga harus masuk akal. Dia pergi ziarah ibunya sendiri. Juga nggak salah. Teman, terima kasih ya. Kau baik-baik saja kan? Kalau enggak, aku antar kau ke rumah sakit. Nggak usah, aku baik-baik saja. Aku mau balik ke asrama. Ah, 오기 위해 먼 길을 건너왔네요. 힘든 길인 걸 알면서도 그저 걸었죠. Terima kasih. kok kau tertawa liat aku? Enggak, cuma pernah merasa ketemu kau sebelumnya. Ah, kok aku nggak ingat pernah ketemu kau? Eh, matikan lampu tidur. Tidur. Halo, Gadis sialan, kau kemana? Jangan kembali lagi kalau masih nggak pulang. kalau ayah suruh aku nikah sama Zion, aku nggak akan pulang. Kalau kau pulang, masih bisa kita bicarakan. Kalau enggak, jangan salahkan aku kejam. Aku mau ke rumah nenek. Kalau mau bicarakan, ke rumah nenek saja. Kau baik-baik saja. Adik, sebelum kau bilang mau bantu aku usir Zion si bajingan itu, harus kau penuhi sekarang. Apa yang bisa aku lakukan? Sepertinya nggak mungkin bisa dapat pengakuan ayahku, tapi bisa dapat pengakuan nenekku. Nenek, Nenekku direktur keluarga Pika. Ayahku cuma manajer umum. Ayahku sangat takut pada nenekku. apa aku bisa? Adik, nggak bisa juga harus bisa. Kaulah orang yang kakak pilih.
Ini rumah nenekku. Nanti kau harus tunjukkan yang terbaik. Apa yang harus kulakukan? Sesuaikan situasi saja. Nenekku suka orang berpendidikan. Kau lulusan Universitas Jeddah. Harusnya nggak masalah. Kok kau tahu aku lulusan Universitas Jeddah? Aku cuma nebak. Ini juga bisa ditebak. Tapi aku rasa lebih baik lupakan saja. Aku pulang. Suasananya sudah begini. Kalau kau kabur, aku beritahu orang tuamu aku hamil anakmu. Aku benar-benar terjebak dalam situasi sulit. Ayo, Joy! Berhenti! Lepaskan! Zion, kok kau ada di mana-mana? Joy, kasih tahu aku. Kemarin kau nginap di rumah kampungan ini kan? Hah? Iya. Mau aku ceritakan proses tidur aku sama Vino nggak? Kau ini beneran genit. Kau istriku! Kok kau? Aku... Bicara saja. Buat apa main tangan? Benar-benar kampungan. Berani melawanku. Zion, jangan keterlaluan. Joy, aku kasih kau kesempatan terakhir untuk nikah dengan keluarga Tio. Kalau enggak, kau akan menyesal. Aku nggak akan menyesal. Joy, aku kasih tahu. Keluarga Tio sedang bahas proyek pengembangan Danau Doja. Bernilai ratusan triliun dengan grup Leon. Nanti keluarga Tio akan kuasai seluruh kota Rumba. Mudah saja untuk hancurkan keluarga Pika. Kau mengancamku? Percuma. Joy, asal kau mau menikah denganku, proyek ratusan triliun ini akan kuberikan sebagiannya untukmu. Kalau enggak, bersiaplah jadi pengemis. Dengar Zion, hari ini kau kesini cuma mau katakan ini? Aku kasih tahu kau, Joy. Ayahmu yang suruh aku datang. Bukannya kau mau suruh nenekmu. Bela kau. Kebetulan aku juga mau suruh Bu Gea bela aku. Kampungan. Nanti jangan nangis karena aku tindas. Terlalu sombong. Ayahku cuma pikirkan keuntungan dan paksa aku masuk ke jurang api. Sekarang cuma kau yang bisa selamatkan aku. Aku? Gimana aku selamatkan kau? Sudahlah. Kita pulang dulu saja. In my heart, and I'm falling and falling and falling apart. Harrison. Sekarang cuma kau yang bisa selamatkan aku. Ayo ikut kakak. Helikopter, kapal pesiar, villa. Apakah ini semua maharnya? Apakah ada yang lebih layak untuk diberikan? Pazo, apa yang dimaksud lebih layak diberikan? Ini semua bisa tetap disimpan. Tapi memang masih kurang berarti. Oh ya, proyek Danau Doja di pinggiran timur kita. Mau kasih siapa? Keluarga Tio, rencana besok tanda tangan kontrak. Nggak bisa. Keluarga Joy terlalu miskin. Cuma ada aset beberapa triliun. Kalau benar-benar bersama Vino, takut orang akan bilang status sosial kita nggak sepadan. Benar. Iya, kita berikan proyek triliunan ini untuk keluarga Pika saja. Gimana dengan keluarga Tio? Terserah kita mau kasih proyek untuk siapa. Nggak usah jelaskan pada siapapun. Baik, Pazo. Halo? Apa? Ada apa? Pak Vino datang tangan kosong ke rumah Bu Joy untuk temuin neneknya. Apa? Apa-apaan Vino ini? Kok bisa pergi dengan tangan kosong? Weni, cepat bawa semua ini ke rumah keluarga Pica. Oh ya, ini. Bawa kontrak proyek triliunan ini juga. Baik. Nenek main kecapi, kecilkan suaramu. Baik. Nenek, Joy datang. Nenek, aku bawa pacar untuk menemui nenek. Namanya Vino Leon. Lulusan Universitas Jeddah, jujur dan berambisi. Halo anak muda. Halo nenek. Zion, Joy sudah punya pacar. Lihatlah. Nenek, mereka cuma bercanda. Sebenarnya ini cuma untuk merusak hubungan baik kedua keluarga kita. Ibu, keluarga Tio sangat penting bagi kita.
Kalau kalian datang ke sini untuk bahas perjodohan, jangan katakan lagi. Enggak, nenek salah paham. Aku baru belajar lagu baru, mau nenek beri komentar. Aku suka tipe orang sepertimu, anak muda yang punya seni. Kalau gitu, biarkan nenek menilai permainan musikmu. Baik, nenek, aku akan coba. Sebenarnya aku juga bisa. Kau juga bisa. Baiklah, kalau gitu kita masing-masing mainkan. Biarkan nenek kasih komentar. Kenapa harus adu denganmu? Kalau dia nggak bisa lebih baik dariku, aku akan buat dia menghilang selamanya dari sisimu. Nggak boleh. Kau takut? Aku... Joy, kau tahu nenek paling suka anak muda yang bisa main kecapi. Nenek, ini... Melalui makna musik, kita bisa tahu karakter seseorang. 50 tahun lalu, aku dan kakekmu bertemu lewat kecapi. Vino, berani nggak? Akan ku coba. Baiklah, bagus. Anak muda harus punya semangat juang, harus berani terima tantangan. Setuju atau enggak, itu nggak penting. Kalau nggak setuju, kau bisa langsung pergi saja. Kalau setuju, kau tetap akan kalah. Ayah, kan belum mulai tanding. Oh, tanding apa lagi? Anak kampungan mana mungkin bisa main kecapi. Meski bisa sedikit, sepertinya tingkat kaliannya juga sulit untuk lulus. Ada pepatah mengatakan, lihat tapi nggak perlu diungkapkan, karena dia bersikeras untuk bertanding. Kita tunggu dan lihat saja. Tunggu, gimana kalau Vino lebih hebat darimu? Enggak mungkin. Kapan kau lihat orang desa bisa main kecapi? Vino ini cuma kampungan. Cuma tuan muda seperti Pak Zion ini yang bisa capai puncak kecapi. Harus ada taruhannya. Baiklah, katakan saja. Taruhannya apa? Menurutku, aku pasti bisa. Kalau Vino menang, pertunangan kita batal. Jangan ganggu keluarga Pika dan aku lagi. Setuju? Nggak masalah. Kau langsung setuju? Joy, apapun permintaanmu akan kukabulkan. Karena si kampungan ini mustahil menang. Sudahlah, ayo kita mulai. Aku akan adil dalam permainan kecapi ini. Kalian gak perlu khawatir aku memihak siapapun. Baik, aku tenang ada ucapan nenek. Alunan gunung dan air yang luar biasa. Senar berat seperti hujan deras. Senar tipis seperti rahasia. Lagu Pak Zion ini sungguh memukau. Nenek, aku sudah selesai. Nenek, aku sudah selesai. Ya, ternyata kau sudah capai level tinggi. Sulit kubayangkan di antara anak muda ada yang lebih mahir alat musik darimu. Nenek terlalu memuji. Sekarang giliran pacar palsunya Joy. Adik, apa kau bisa? Akan ku coba. Kenapa? Belum mulai. Ada yang sudah gugup duluan. Dengan keberanian segini, kau pantas kejar Joy. Mulailah. Ini lagu nelayan di senja hari. Sangat sulit. Nggak sangka kau beneran berbakat. Tapi belum tentu bisa dimainkan dengan baik. Teknik sehebat ini pasti diajar oleh ahli. Nenek, silakan duduk di sini. Ibu, Pak Zion tetap lebih unggul. Anak muda, kau pelajari kecapi dengan siapa? Kemahiran ini, bahkan nenek tua sepertiku yang sudah bermain kecapi seumur hidup juga gak bisa saing. Nenek, aku belajar dari tetangga kami, Pak Velio.
Pak Velio. Aku juga kenal seorang Pak Velio, ketua asosiasi kecapi nasional. Dijuluki pemain kecapi terbaik negara ini. Pasti ini cuma kebetulan. Katanya Pak Velio ini pernah diundang keluarga kaya Leon untuk ajak anaknya. Setelah itu aku nggak pernah ketemu dia lagi. Pak Velio di desa kami bernama Velio Wora. Dia asli dari desa. Velio Wora? Yang aku kenal juga bernama Velio Wora. Oh. Ini, dia orangnya. Ya, itu dia. Dia Pak Velio dari desa kami, Velio Wora. Apa? Kau bercanda apa? Dasar kampungan. Baru main kecapi sebentar sudah sombong ya. Berani bilang pemain kecapi terhebat. Pavelio adalah gurumu. Sudahlah, jangan katakan ini lagi, Ibu. Aku rasa Ibu sudah punya keputusan atas pertandingan tadi, kan? Nenek, ini... Nggak perlu katakan lagi, tentu saja Vino yang menang. Nenek, aku sudah tahu Vino nggak akan ngecewain nenek. Adik, kau sungguh hebat. Nanti kakak kasih hadiah ya. Tapi kekalahan tetaplah kekalahan. Ikuti saja perjanjian kalian tadi. Batalkan pertunangan ini. Nenek, aku nggak terima. Ibu, rantai keuangan keluarga kita sudah mau putus. Tanpa bantuan keluarga Tio, kita akan bangkrut dalam sekejap. Nenek, ada sesuatu yang lupa ku sampaikan. Besok keluarga Tio akan tanda tangan kontrak dengan grup Leon. Itu juga proyek Danau Doja, senilai triliunan. Proyek triliunan? Benar, Nenek. Asal Nenek setuju pernikahanku dengan Joy, aku sudah putuskan keluarga Tio akan kasih 60 triliun untuk kalian. Apa? Kau serius? Ini benar, Nenek. 60 triliun ini cukup untuk buat keluarga Pika jadi penguasa lokal. Keluarga Tio juga akan dapat posisi di Jiro. Nenek, Nenek benar-benar goyah. Joy, Nenek harus pertimbangkan baik-baik. Nenek nggak akan mencelakaimu, tapi harus pikirkan kepentingan keluarga. Nenek. Kampungan. Sekarang kau bisa lihat perbedaan di antara kita, kan? Aku bisa keluarkan 60 triliun, kau cuma bisa siapkan 300 telur. Kalau kaya hebat ya, Joy nggak akan suka padamu. Oh, kau benar. Punya uang memang sehebat itu. Joy, cepat kemari. Kau dan Zion barulah jodoh. Si kampungan ini cuma akan jadi petani seumur hidup. Siapa bilang Pak Vino cuma akan bertani? Weni? Kak Kak Weni? Weni? Pak Vino, kami datang kasih hadiah tunangan. Bukan. Tadi kau panggil aku apa? Dan mereka panggil kau Bu Weni apa? Bu Weni, apa Anda salah paham? Kok kau panggil dia Pak Vino? Dia itu cuma kampungan. Kampungan? Tuan muda kami orang terkaya di Jiro, pewaris grup Lion, Vino Lion. Apa? Maaf Pak, kami terlambat. Tunggu, kau belum jawab pertanyaanku tadi. Nanti saja Pak. Ya ampun. Kakak ini mau pura-pura kaya cuma untuk bantu aku. Apa ini akan berhasil? Apa yang terjadi? Sepupumu CEO grup lain, kau pewaris grup lain. Ini semua benar? Kok sembunyikan dariku? Aku juga baru tahu. Sudahlah, gak mungkin permalukan Kak Weni. Cuma bisa kerjasama dengannya. Bu Weni, tuan muda keluarga Leon, ini mana mungkin? Pak, Nyonya suruh aku tanya padamu apa kesukaan Bu Joy, biar dia suruh orang kirimkan. Jangan tanya aku. Bu Weni, kasihlah jawaban yang pasti. Tadi kau bilang dia tuan muda keluarga Leon. Ini dia sama sekali gak mirip pewaris orang kaya, apa kau salah bicara? Nyonya suruh aku antarkan hadiah, gak suruh ungkapkan identitas Pak Vino. Astaga. Kak Weni, jangan-jangan kau panggil julukan di desa. Iya, ada masalah? Ya ampun, julukan. Bu Weni, kau buat kami terkejut saja. Jangan kerjai kami lagi di depannya. Bu Weni, orang sepertimu masih bisa bercanda dengan kami. Di dunia ini gak ada julukan yang salah. Bu Weni, hal ini jadi keterlaluan kalau kau katakan ini. Bu Weni, dia sudah bermasalah dengan keluarga kami. Sebaiknya Ibu jangan ikut campur lagi. Zion, besok kau masih harus tanda tangani proyek Doja. Kenapa?
kau nggak mau proyek ini lagi? Enggak. Bu Weni, jangan marah ya. Aku tadi cuma penasaran. Karena aku penasaran Anda CEO dari grup Leon. Bocah ini. Oh, bukan. Mana mungkin. Pak Vino ini salah lapangan. Sial, pura-pura kayak nggak bisa diandalkan. Sudah mau ketahuan. Sebenarnya, aku anak pungut keluarga Lion. Aku bisa punya prestasi ini berkat didikan keluarga Lion. Sebagai anggota keluarga Lion, tentu Vino itu tuan muda dari keluarga Lion. Ah, Bu Weni. Kalau gitu cuma salah paham. Tadi semua itu cuma salah paham. Mereka semua panggil Kak Weni. Bu Weni, apa Kak Weni beneran anak pungut? Kak, kau benar-benar anak pungut? Iya, Vino. Maaf, sudah lama sembunyikan ini. Hebat, Kak. Kau cukup pandai sembunyikan ya. Setelah bicara panjang lebar, ternyata bocah ini cuma palsu. Vino, kok kau luka? Nggak sengaja tersayat senar waktu main kecapi tadi. Nggak masalah. Sebenarnya kau selalu gunakan kecapi langit pemberian Pavelio untukmu. Kapan pernah pakai alat musik rendahan gini? Kecapi langit, barang langka dinasti Tarot katanya sudah lama dibeli pembeli misterius dengan harga 1 triliun. Kecapi dari Pavelio bernilai 1 triliun. Refleks sebut kecapi langit ini. Makin banyak bicara, makin beresiko. Kakak ini pura-pura atau sungguhan sih? Pak Zion, ini termasuk penganiayaan sengaja atau intimidasi bisnis? Urusanmu ini gak berhubungan denganku. Ini bukan salahku. Dia ini luka di sini. Bukankah seharusnya kau ganti biaya pengobatan? Kak Weni, sebenarnya nggak perlu. Nggak boleh, harus sebut nominal. Biar dia ganti rugi. Harusnya 20.000, nggak banyak kan? Kalau gitu, segini saja. 20 miliar? Gimana sih kau? Maksud Pak Vino itu 200 miliar. Maksud Pak Vino itu 200 miliar. Uang 200 miliar nggak seberapa bagi kalian. Aku memang kaya, tapi aku nggak bodoh. Lukanya itu bahkan nggak sampai setengah milimeter. Apa yang kalian lakukan? Sekarang bukan soal 200 miliar lagi. Pilihlah antara lengan atau kaki. Jangan-jangan ini. Jari-jarimu bisa ubah batu jadi emas ya? Kak Weni begitu baik padamu. Aku cemburu. Kak Weni, aku cuma mau 20.000 untuk makan mie daging. Kau mau potong kakinya untuk jadikan daging? Ide bagus. Pak Vino, maaf. Mohon maaf kesalahanku. Jangan marah padaku. Kedepannya asal kau beri perintah, aku akan siap hadapi apapun itu. Tolong jangan potong kakiku. Vino, gimana pendapatmu? Asal kau nggak rendahin orang desa lagi, biarkan mereka pergi saja. Terima kasih Pak Vino. Terima kasih Pak Vino. Tunggu. Bu Weni. Vino bilang dia nggak mau uang, tapi aku nggak bilang aku nggak mau. Dalam setengah jam, aku mau lihat 200 miliar itu. Setengah jam? Mana mungkin aku bisa kumpulkan sebanyak itu? Setiap detik yang kau buang, akan tambah 20 miliar. Kak Weni, jangan-jangan kau datang untuk Zion. Untuk apa kau bawa begitu banyak orang? Hampir lupa urusan utama. Bawa ke sini semua barangnya. Pak Bio, familiar nggak? Ini adalah giok suci berbentuk kubis yang gagal dilelang di Sebani tahun lalu. Dulu aku tetap gak dapat walau sudah tawar 8 digit. Jadi harga barang-barang ini bisa nutupi biaya pupuk desa selama 10 tahun. Pak Bio, ini mahar untuk keluarga Pica dari kami. Gimana menurutmu? Kak, barang-barang ini dikirim ayah dan ibu. Tentu saja. Bukankah itu dibuat sama Pak Budi di desa? Ini tanda resmi dari kerajaan era Yoil. Kok bilang buatan Pak Rudi dari desa? Kau anggap kakak bodoh ya? Bukan buatan Pak Budi. Jadi barang ini juga pasti bukan dibeli. Vino, apa yang lagi kau pikirkan? Kak Weni, ayah dan ibu sengaja beli banyak barang-barang palsu untuk menjaga gengsi. Ini pasti habiskan banyak uang. Vino, ini nggak seberapa bagi Kak Weni. Yang penting bisa jaga wibawamu. Sepertinya ini bukan barang palsu, tapi barang sewaan. Justru sewa lebih mahal. Ini porselen burung bunga dari era Sardi. Ini sisa batu warna-warni dari legenda Nea. Semua barang ini gak ternilai harganya.
Paling murah puluhan triliun. Hah? Sudah bertahun-tahun aku hidup. Ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak karya asli. Nah, aula leluhur keluarga Pika masih kurang pelindung. Nenek, Anda bercanda? Besok kau dan Vino pergi daftar nikah. Enggak, aku kan hubungi kantor sipil sekarang. Suruh mereka kerja lembur. Vino, apakah semua ini asli? Mungkin, bisa jadi, kurang lebih, barangkali. Ada apa, Vino? Nggak percaya sama Kak Weni? Jadi, semua barang ini asli. Hah? Halo? Apa? Kecelakaan? Gimana kondisi barangnya? Baik, aku segera ke sana. Kak, ada apa? Awalnya aku siapkan kejutan untukmu, tapi nggak sangka ada masalah di perjalanan. Tapi nggak apa-apa, aku akan urus sekarang. Bu Eni, silakan lanjutkan urusanmu. Kami yang akan jagain Vino. Baik. Hati-hati di jalan. Vino, Paman lihat kau memang tampan dan berbakat. Ayo masuk, Paman sajikan teh kualitas bagus dari Gunung Woro untukmu. Ayo Vino, ayo masuk. Ayo Vino, silakan duduk. Ayo duduk. Nggak tahu apa teh ini cocok dengan seleramu nggak? Aku coba dulu. Enak sekali. Biasanya aku juga minum ini di rumah. Ini teh seharga 20 miliar per 500 gram. Bu ini sungguh baik terhadap keluargamu. Kak Weni selalu baik padaku sejak kecil. Kalau gitu ceritakan pada Paman, bagaimana kondisi keluargamu yang sesungguhnya. Aduh ayah, Vino kesini belum mau nikah. Buat apa tanya begitu banyak? Masa yang nggak boleh? Tanya jelas orang yang mau kamu nikahi. Paman Bio, orang tuaku ajari aku, banyak atau sedikit uang nggak bisa mendefinisikan seseorang. Ini kayak itu, nggak bilang kalau mau transfer uang triliunan untukmu. Triliunan? Aku bahkan nggak berani bayangkan. Lagi pula 2 triliun yang dibilang Kak Weni tadi cuma bercanda. Menurutku Kak Weni nggak seperti bercanda. Aduh, gajiku 6 juta per bulan. Aku mana berani minta sebanyak itu. Aku cuma mau minta uang 20.000 sama Zion untuk makan mie daging saja. Apa? Beraninya kau tipu aku. Untung aku waspada. Vino, aku kasih tahu kau, aku diam-diam awasi kau. Aduh Zion, dari mana lagi kau muncul? Kak Weni suruh kau kumpulkan uang. Sisa setengah jam lagi. Aku nggak mau. Dia sudah pergi atas dasar apa aku kembalikan. Aku kasih tahu kau. Aku nggak akan bayar sedikit pun. Kau bisa apa? Zion, jadi orang nggak boleh ingkar janji. Hah? Kau berhak ajari aku. Aku kasih tahu Vino. Aku nggak cuma nggak mau kembalikan. Aku juga akan hajar kau. Yuk. Semua ini adalah hadiah koleksi dari Bu Weni. Nenek, barang-barang ini palsu. Zion, boleh asal makan, nggak boleh asal bicara. Nenek, mana mungkin aku bohong? Kalau barang ini asli, harusnya cuma ada di konferensi pers. Lihatlah si dia ini. Berpenampilan miskin. Aku rasa dia bahkan gak pernah lihat barang-barang ini. Ibu, Anda lebih berpengalaman. Coba periksa baik-baik, apakah barang ini asli? Vino anak yang jujur. Dia nggak mungkin bohong. Waktu Bu ini kirimkan ke sini, dia memang bilang diambil dari rumah Vino. Siapa yang tahu dia bohong nggak? Habislah ini, sudah kukatakan nggak berguna. Lihatlah, kalau dia nggak bohong, masa begitu gugup? Zion, kau ragukan Vino sama saja meragukan Kak Weni. Aku percaya sama Vino. Joy, kadang aku nggak ngerti apa baiknya dia sampai kau begitu bela dia. Iya benar, aku memang bela dia. Kenapa? Baiklah, kalau gitu kita jangan bahas dulu ini asli atau palsu. Aku cuma mau tanya, satu hal padamu. Paman Biu mau proyek 60 triliun ini nggak? Tentu mau. Kalau gitu, tunjukkan keseriusan kalian. Suruh Joy pulang nikah denganku. Zion, kau ini sudah gila ya? Posisi keluarga Tio di kota Jiro sangat nyata. Meski Vino didukung sama Bu Weni, tapi dasarnya dia tetap kampungan.
Aku yakin kalau keluarga Pika dapatkan proyek 60 triliun ini, pasti jadi yang kedua setelah keluarga Tio. 60 triliun? Benar, Paman Bio. Nenek, lagi pula besok kami sudah mau tanda tangani kontrak dengan grup Lion dari Jiro. Coba pikirkan, dengan dukungan keluarga Tio, pasti keluarga Pika juga akan untung. Zion, kau serius? Nenek, Jion selalu tepati janji. Asal sekarang Joy mau menikah denganku, aku jamin, kedepannya kau akan jadi nyonya muda keluarga Tio yang dikagumi semua orang. Kontrak triliunan? Bukankah kita bisa jadi setara dengan Bu Weni? Bu Weni itu bukan siapa-siapa. Begitu aku tanda tangi kontrak besok, aku nggak akan anggap dia. Hah? Zion, kau memang orang yang dipilih paman. Aku kan serahkan Joey padamu. Ayah, kenapa berubah secepat ini? Nenek, tolong nasihati ayah. Siapapun yang nasihati juga gak akan guna. Kau harus nikah sama Pak Zion hari ini. Yang ada di dalam ini adalah kecapi kelas atas yang nggak ternilai. Kok kau begitu nggak hati-hati? Bu Weni tenang saja, barang di dalam gak tergores sedikit pun. Aku sudah ganti mobil dan lanjutkan pengawalan. Baik, asal nggak masalah saja, cepatlah selesaikan urusan ini. Nanti aku akan kasih kau 200 juta. Terima kasih Bu Weni, aku segera berangkat. Nenek. Sudahlah, berhenti berdebat lagi. Siapa Vino? Halo, aku Vino. Hadiahnya dari Bu Weni sudah sampai. Bukalah dan periksa. Kalau nggak masalah aku akan pergi. Baik, maaf merepotkan. Terima kasih. Vino, kau ini sungguh pandai pamer. Bisa-bisanya suruh Bu Weni. Kirimkan barang berani sekali kau. Asli atau palsu buka saja biar tahu. Hah? Asli atau palsu, buka saja biar tahu. Waktu pergi, Kak Weni bilang mau kasih kejutan. Mungkin harta yang gak ternilai harganya. Ini cuma barang palsu, nggak ada istimewanya. Wah, kecapi yang sangat indah. Vino, hadiah ini sangat istimewa. Ini kecapi kuno yang mau dikasih Pak Velio untukku. Cuma barang usang ini. Apa yang bikin kalian begitu semangat? Nenek, kalau nenek suka, besok aku akan suruh orang buatkan khusus untuk nenek dari luar negeri. Vino, kau kerahkan upaya sebesar ini cuma untuk kecapi usang begini? Jangan katakan Vino seperti itu. Ini niat baik keluarga Leon. Kalau kau masih bela si kampungan ini, aku nggak anggap kau anak lagi. Apapun yang dikasih Zion untuk keluarga Pika hari ini, aku tetap pilih Vino. Jangan-jangan dia anggap serius. Statusku memang gak selevel dengannya. Joey, satu dari keluarga terhormat di Jiro, satu lagi kampungan yang miskin. Kalau kau punya sedikit akal, harusnya kau tahu harus pilih siapa. Nenek, aku yakin nenek orang yang bijak. Ibu, masalah ini menyangkut keselamatan keluarga Pika kita. Joy, ayahmu lakukan semua ini untuk kebaikanmu. Keluarga Pika memang gak kejar kekayaan. Tapi setidaknya juga harus hidup damai. Joy, jangan lawan ayahmu lagi. Nenek, apa yang nenek katakan? Vino sangat baik padaku. Aku cuma akui dia seumur hidup ini. Baik padamu. Cuma kasih barang-barang ini untuk tipu kau. Kau ini sudah bukan anak kecil. Ini semua diantar langsung oleh Bu Weni. Belum cukup tunjukkan ketulusan keluarga Leon. Bu Weni terus. Lagi-lagi Bu Weni. Di mana Bu Weni sekarang? Maksudmu kalau nggak ada Bu Weni, Vino bukan siapa-siapa. Berapa lama lagi sampai? Bu Weni tinggal belok di simpang depan.
Semoga keluarga Pica bisa kenali barang ini dan lebih baik terhadap Vina. Kalau enggak, jangan salahkan aku nggak sopan. Nenek, barang-barang ini dikumpulkan orang tuaku dengan susah payah, dengan kerja dari pagi hingga malam. Meski nggak mahal, tapi hadiah ini cerminkan ketulusan hati. Vino, barang palsu ini butuh menabung. Aku belum pernah dengar. Kalau menurutmu ini semua asli, tunjukkan sertifikatnya dan kasih lihat kami. Hah? Aku nggak punya. Nggak punya? Jadi kau berani bilang ini asli? Sekarang, bawalah sampah-sampah ini. Keluar dari rumah keluarga Pika! Zion! Jangan kau kira aku nggak berani pukul orang. Cuma modal nyali semut sepertimu, berani pukul aku. Zion, jangan keterlaluan. Masih ada yang lebih keterlaluan. Letakkan barang itu dulu. Hari ini akan kuhancurkan semua sampah yang kau bawa ini sampai remuk. Hentikan! Jangan! Brengsek! Ini kecapi pemberian Pak Velio. Anak muda, jangan gegabah. Benar atau palsu, itu tetap terlihat seperti kecapi bagus. Bu, jangan mendekat. Gimana kalau dia main tangan nanti? Ah, Kampungan marah ya. Marah juga percuma. Sayangnya, siapa suruh kau pengecut? Nggak berani melawan. Hah? Brengsek, beraninya kau pukul aku! Vino, kita nggak bisa lawan keluarga Tio. Bukan aku yang salah. Dia yang keterlaluan. Aku masih mau menghajarmu. dengarkan nenek, jangan gegabah. Bicarakan baik-baik. Astaga, aku kasih tahu. Kau nggak boleh singgung dia, repot nanti. Joy, nasihati dia. Cih, bajingan, orang tuamu nggak ajari kau ya? Nggak beradab beraninya pukul aku. Akan kubunuh kau. Vino, Zion, kau jangan gegabah. Kau nggak boleh singgung keluarga Tio, nanti repot. Maaf ya nenek. Orang tua aku ajari aku untuk gunakan logika. Hari ini, aku kehilangan kendali. Omong kosong! Dasar bajingan! Akan kubunuh kau hari ini! Kumpulkan satu mobil orang ke sini. Akan kuhancurkan si Vino ini. Cepat! Vino, kau sendirian. Cepat pergi, cepat pergi. pergilah. Siapa berani pergi? Tunggu. Ternyata ini kecapi timur. Nenek, apa kecapi ini sangat mahal? Dijuluki harta karun di dunia musik. Proses pembuatannya rumit dan teliti. Kecapi ini bahkan ratusan triliun juga nggak bisa beli. Ratusan triliun? Ratusan triliun? Tidak mungkin. Ini keterlaluan. Kecapi ini hadiah dari Pak Velio. Sudah dibilang harganya nggak sampai 1 juta. Kok Pak Velio juga ikut campur? Nanti malah makin sulit dijelaskan. Kalian sudah dengar? Dia yang ngaku sendiri. Barang-barang ini nggak berharga sama sekali. Aku sudah lihat ribuan kecapi. Nggak mungkin salah. Lagi pula ini dikirim sama Bu Weni. Masa Bu Weni kirim barang palsu? Nenek, kalau barang ini asli semua totalnya melebihi ratusan triliun. Meski Weni CEO dari grup Lion, dia nggak mungkin bisa langsung keluarkan uang sebanyak ini. Vino, jangan-jangan keluargamu grup Lion terkaya. Ayahmu direktur grup Lion yang terkaya. Apa? Nggak mungkin. Orang tuaku cuma petani desa. Sama sekali nggak mungkin. Ah, itu artinya aku yang kebanyakan mikir. Adik, jujurlah pada kakak. Sebenarnya barang-barang ini asli atau palsu? Barang-barang ini memang milik keluargaku. Tapi semua ini dibeli orang tuaku di pasar barang bekas. Hah? Kalian semua sudah dengar? Dia sendiri yang ngaku. Barang-barang ini palsu. Emangnya kenapa kalau palsu? Yang aku suka adalah Vino. Wajahku bahkan sudah babak belur gini kau masih bela dia. Aku kasih tahu.
masalah ini nggak akan selesai. Apa aku benar-benar salah lihat? Vino, apalagi yang bisa buktikan ini kecapi timur? Nenek, apa ini penting? Ini penting. Kalau kecapi ini asli, Pavelio adalah ahli kecapi tersebut. Maka landasan keluarga Vino pasti nggak sederhana. Sayangnya, si kampung ini nggak punya bukti. Meski ada, juga palsu. Ini hadiah dari Pak Velio. Aku nggak punya sertifikat. Lihatlah, palsu ya palsu. Nggak akan bisa jadi yang asli. Menurutku, sampah-sampah ini digantikan dari hasil jual diri ibumu, Kak. Kau! Vino, jangan marah. Jaga omonganmu. Aku rasa kau marah dan malu. Karena ucapanku benar, kan? Hah? Dan juga, kalau keluarga Pika setuju pernikahan ini, kedepannya kampungan ini akan lahirkan anak kampungan. Keluarga Pika, kalian gak akan punya tempat lagi di Jiro ini. Ini urusan keluarga Pika. Kau nggak berhak ikut campur. Kau pasti akan nyesal katakan ini. Pak Zion, kami datang. Vino, jangan takut. Kakak akan melindungimu. Harusnya aku yang lindungi kau. Nggak sangka kau bisa tegas juga. Tapi dalam situasi sekarang, Nggak masalah. Aku pria. Harusnya aku yang lindungi kau. Hari ini, gak ada yang bisa lindungi kau. Pak Zion, Ibu, kita jangan ikut campur lagi. Jangan lupa, kau ini direktur keluarga Pika. Zion, kau nggak takut kau ini akan hajar kau? Jangan ungkit Weni. Dengar baik-baik, sesudah aku tanda tangani proyek besar ini, siapa lagi Weni itu? Dia bahkan harus panggil aku, Kak Zion. Bunuh dia! Baik. Kurang ajar. Aku panggil kau Kak Zion? Apa kau berani terima? Kak Weni? Bu Weni, bukannya Anda sudah pergi? Kok balik lagi? Aku cuma keluar sebentar karena ada urusan. Beraninya kau perlakukan Vino seperti ini. Kalau aku nggak balik, apa dia sudah akan kau bunuh? Aku rasa kau beneran sangat berani. Kau sama sekali nggak hargai aku, Weni. Bu, aku hargai kau karena status dan posisi Anda. Tapi apakah punya hubungan darah dengan si miskin ini? Atas dasar apa bela dia seperti ini? Lebih baik kita berkolaborasi saja. Nilai kekayaanku mencapai triliunan. Kau ini siapa? Hah? Sampai kau berusaha menjilatku. Bu Weni, meski statusmu tinggi, bukankah kau juga punya sepupu miskin? Miskin? Bukankah begitu? Semua barang ini palsu, apalagi kalau bukan miskin. Jangan-jangan remehkan keluarga Pika. Aku yang temani bibiku beli semua barang-barang ini. Kenapa? Kau merasa aku akan beli barang palsu? Bu Weni, kalau gitu kecapi ini asli. Tentu saja, kecapi ini adalah hadiah dari Pavelio untuk Vino. Pavelio itu nggak pernah pakai barang palsu. Zion, yang kau rusak ini harta karun dunia kecapi. Zion? Yang merusak kecapi ini? Kalau begitu, juga kau yang hancurkan semua barang ini? 10 triliun. Zion, transfer atau tunai? Barang-barang ini nggak ada sertifikat atas dasar apa aku percaya padamu. Buka matamu lebar-lebar. Apa ini? Sertifikat lelang Garsida. Harusnya kau kenal ini. Mana mungkin ini asli? Ini pasti palsu. Bu Weni bahkan gak punya hubungan darah dengan anak ini. Masih saja perlakukan dia begitu baik. Sepertinya harus manfaatkan anak ini. Aku mengerti. Ternyata kalian yang berkolusi untuk nipu aku, kan? Kau ini siapa? Perlu aku, Weni, repot-repot tipu kau. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Semua barang di sini kalau digabung nilainya lebih dari ratusan triliun. Meski kau CEO perusahaan, mana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Aku nggak mau omong kosong denganmu. Kau ancam Vino, ditambah rusakin barang sebanyak ini. Ganti uang atau nyawa, kau pilih sendiri. Tunggu. Besok keluarga Tio akan tanda tangan kontrak triliunan dengan keluarga Leon. Aku kasih tahu kau. Nanti, belum tahu siapa yang akan minta mohon.
Selama pewaris grup Lion gak setuju, kontrakmu itu hanya sampah. Kak Weni, buat apa lihat aku? Ini hanya masalah uang. Aku ganti. Besok kita ketemu di rumah keluarga Pika yang gak datang itu pengecut. Paman Bio, awasi Joy dengan baik. Kalau dia terjadi sesuatu, aku nggak bisa jamin keluarga Pika akan jadi seperti apa. Zion, Paman pasti akan tepati janji. Baik. Ayo pergi. Tenangkan situasi dulu. Kalau kontrak beneran ditandatangani, transaksi ini nggak akan rugi. Kak, tolong aku. Bisakah bersikap seperti anak orang kaya, bicara dan bertindak buru-buru gini? Bukan. Weni CEO grup Lion itu mau merusak kerjasama kita dengan grup Lion. Apa? Keluarga Tio susah payah bina hubungan dengan keluarga Lion dari Jiro. Gak boleh hancur. Gak bisa. Kita harus segera kunjungi keluarga Lion. Ayo. Permisi, kami mau masuk menemui Pak Zo untuk bahas masalah kontrak besok. Maaf, Pak Zo gak ada di rumah. Besok sudah mau tanda tangan kontrak, kok nggak ada di rumah? Pak Zo balik kampung rayakan ulang tahun. Dia suruh aku kasih tahu kalian, masalah tanda tangan kontrak akan dibahas lagi nanti. Kak, kalau besok gak tanda tangani kontrak, keluarga Tio kita akan hancur. Kau, kalau hubungan dengan keluarga Lion ini putus, pergi saja kau kelola tambang di Avira. Kau Weni, aku gak jaga baik-baik barang berharga yang kau kirim. Maaf. Buat apa kau minta maaf? Pavelio masih punya banyak kecapi. Nanti kau balik dan pilih pelan-pelan. Bukan, Kak. Apa kau sembunyikan sesuatu dariku? Sembunyikan? Enggak. Aku cuma ingin membalas kebaikan paman dan bibi. Balas kebaikan? Tapi harga semua barang-barang ini sudah jauh melebihi balasan kebaikan. Nggak bisa. Kau harus jelaskan padaku hari ini. Vino, kau keluargaku. Ini bukan cuma sekedar kebaikan. Kalau Sudahlah, begitu, aku masih perlu tanda tangani kontrak. Nggak bicara panjang lebar lagi ya. Sampai jumpa. Kak. Buat kaget saja, hampir ketahuan. Sampai jumpa Bu Weni. Vino, gimana kau berencana gunakan uang yang diganti oleh keluarga Tio? itu milik kakakku. Harusnya kau tanya dia. Kalian satu keluarga. Miliknya adalah milikmu. Sebenarnya, Paman merasa Joey ini juga bukan gak bisa nikah ke keluarga Lion. Ayah cuma pedulikan uang. Ayah jual putri ayah. Aku lakukan ini untuk menyabit hidupmu demi keluarga Pika. Ayah cuma pikirkan diri sendiri. Katakan sekali lagi. Ayah tetap begini meski aku bilang ribuan kali. Aku nggak tahan tinggal di rumah ini lagi. Vino, ayo pergi. Pergilah. Kau pergi, jangan kembali lagi. Kepentingan keluarga Pika penting. Kebahagiaan Joy juga penting. Kau putuskan sendiri saja. Ibu. Ibu! Vino, terima kasih untuk hari ini. Aku nggak lakukan apa-apa. Ini semua bantuan dari Kak Weni. Jadi, kau suka padaku nggak? Hah? Buat apa kau tanya ini? Ayo cepat jawab. Kita berdua cuma mitra kerja. Sesudah malam ini, kita akan pulang ke rumah masing-masing. Menurutmu, setelah kejadian ini, apa Zion akan melepaskanku? Lagi pula kau janji padaku untuk mengusir Zion. Kau belum lakukan. Jadi gimana? Besok adalah ulang tahun ayahku. Apa dia akan datang mengacau? Aku punya cara. Apa? Kita jangan pura-pura lagi. Kita berhubungan, dengan gitu, Zion gak akan nikahi aku. Keluarga Pika dan Kak Weni bersatu. Pasti bisa lindungi kau. Nggak bisa. Sejak kecil ibuku ajari aku untuk jadi anak yang jujur. Kok gak boleh? Aku nggak bisa gunakan pernikahan palsu untuk hancurkan hidupmu. Kakak bahkan gak takut. Kau takut apa? Aku sudah menciummu. Tenang saja. Kakak akan tanggung jawab. Aku nggak butuh kau tanggung jawab. Hei, kau juga cium aku. Kau harus tanggung jawab. Aku... Bodoh sekali. Aku sudah lakukan sampai segini.
masih saja belum mengenaliku. Gajiku cuma 6 juta per bulan. Aku nggak bisa kasih hidup yang kau mau. Kakak punya uang. Sudahlah, aku marah kalau kau masih bilang begitu. Sepupumu begitu kaya. Kau nggak pernah sadar selama ini. Aku juga baru tahu hari ini. Aku dan Kaweni nggak punya hubungan darah. Ini terlalu aneh. Gimana kalau kita tanya langsung dia? Aku akan telepon dia. Kaweni, Vino dan Joy lagi berkencan ya? enggak. Kakak, sudah larut begini ngapain di sini? Aku melihat sebidang tanah yang bagus. Rencana mau beli buat rumah pernikahan kalian. Rencana lantai 1 mau buka restoran hotpot, lantai 2 tempat gym, lantai 3 KTV, lantai 4 buka tempat pijat. Gimana? Lantai 5... Jangan. Kak, aku sudah tahu seperti apa kondisi keluarga kita. Tapi kau, bisa-bisanya kau CEO grup Lion. Walau kau CEO, kau juga nggak sanggup di gedung. Itu bukan urusanmu. Kalau kakak bilang bisa, itu artinya bisa. Kak, apa kau sembunyikan sesuatu dariku? Hah? Ada telepon. Halo? Apa? Ada orang yang mau merebut tanahnya. Aku segera ke sana. Aku masih ada urusan. Kalian lanjut ngobrol. Kalian lanjut berkencan. Lanjutkan. Kak! Kak Weni, Reaksi Kak Weni ini sangat aneh. kok rasanya Kak Weni sedang sembunyikan sesuatu dariku? Besok acara ulang tahun paman, aku akan datang. Kau? Hah? Kenapa? Aku pacarmu, tentu harus datang. Kalau kau masih nggak setuju, akan kucium kau. Oh, baik. Akan kubawa kau pergi. Hari ini semua berpakaian cantik ya. Ada acara bahagia apa di desa? Kok aku nggak tahu ada acara? Wah. Orang di desa kalian begitu kaya ya, transaksi pakai batangan emas semua. Hah? Pavelio? Vino ya. Yang di tanganmu itu batangan emas? Ini bukan batangan emas. Ini coklat yang mirip batangan emas. Iya. Oh, coklat. Jangan kebanyakan makan coklat. Awas kolesterol, gula, dan darah tinggi. Oh, Pak Velio, ada acara apa di desa hari ini? Vino, cepat balik. Ayahmu akan kasih tahu kau nanti. Baiklah, Pavelio. Hari ini kau tampan sekali. Hampir ketahuan. Iya, untung Vino polos, nggak curiga. Kita berdandan cantik hari ini. Untuk tunggu Pak Zo umumkan status pewaris Buddha. Akhirnya hari ini tiba. Kau mau ajak kami ke desa Lion bersama? Kami dengar Pak Zo rindu kampung halaman. Ulang tahunnya ini akan dirayakan di desa Lion. Jadi, kami mau ajak kalian bersama. Sekalian saksikan keluarga Tio tanda tangani kontrak dengan keluarga Lion. Gimana? Baiklah, kami sangat antusias. Pak Zion, kapan kita berangkat? Tapi ada satu hal yang keterlaluan. Bisa-bisanya Vino ini sekampung sama Pak Zo. Apa? Tapi nggak masalah. Kita bisa sekalian lihat seberapa miskinnya keluarga Vino sebenarnya. Beraninya rebut Joy dari aku. Baik, bagus kalau gini. Aku akan lihat gimana cara si miskin ini buat putriku terpesona. Nenek juga mau lihat keluarga Vino. Dan juga Pak Velio yang Vino katakan. Sebenarnya beneran ahli kecapi atau bukan? Zo, Hmm? kemarin aku pergi lakukan perawatan. Apakah kondisi kulitku terlalu baik? Astaga. Gak masalah, katakan saja. Aku ulang tahun. Dapat kupon perawatan dari salon kecantikan. Kau pergi coba ya. Idemu bagus juga. Lagi pula hari ini ulang tahun. Kita akan umumkan putra kita sebagai penerus. Mulai sekarang,
Nggak perlu sembunyikan lagi. Akhirnya, hari ini tiba juga. Ayah, ibu. Kok nggak ada di rumah? Mungkin sedang belanja. Oh, Joy, Nenek, ayah, kok kalian datang? Zion datang ke desa Lyon, cari direktur grup Lyon tanda tangani kontrak. Aku dan ayahmu sekalian lihat kau dan Vino. Direktur? Dia orang desa Lyon juga. Iya, aku juga nggak nyangka. kok aku nggak tahu ada orang begitu di desa kami? Ada ribuan keluarga. Direktur itu rendah hati. Sembunyikan kekayaan. Kau ini tahu apa? Sembunyikan kekayaan. Sudahlah, mungkin orang itu benar-benar rendah hati. Nenek, ayah, sudah makan? Belum. Nenek, duduk dulu. Aku akan masak untuk kalian semua. Ibu, Silakan. silakan duduk di sana. Semua masakan sudah siap. Sudah bisa mulai makan. Wah, harum sekali. Jangan-jangan ini beras 200 juta per setengah kilo. Astaga, nggak mungkin. Ayahku bilang beras ini cuma 4.000 per setengah kilo. Aku dari kecil sudah makan ini. Kau makan ini dari kecil. Iya. Apa aku salah lihat? Nenek, ayo makan. Coba cicipi masakanku. Tunggu. Ini sumpit emas berlian yang khusus dibuat grup berlian Eros dan restoran elit negara Sion untuk keluarga Lyon. Kok kau punya? Vino, sebenarnya ada apa ini? Ibuku bilang sumpit ini adalah hadiah undian dari pasar raya. Aduh, kalian makan dulu. Aku kasih makan ayam dulu. Tunggu, Ada apa? apa kau tahu apa ini? Ini pakan ayam kami. Ini adalah kaviar almas. Harganya 1 miliar per 50 gram. Kalau 2 kotak ini dituang, 12 miliar akan lenyap. 12. Vino, jujurlah sama nenek. Sebenarnya keluargamu kerja apa? Aku tumbuh besar di desa Lyon sejak kecil. Keluarga kami cuma keluarga biasa. Nggak mungkin. Sial itu berasal dari Mako. Dianyam secara manual. Satu-satunya di dunia. Perkiraan harganya 6 triliun. Mana mungkin? Ibuku bilang barang-barang ini murah semua. Barang ini asli atau palsu? Tanya saja. Mario, Tony, aku kirimkan lokasi pada kalian. Datanglah bantu aku periksa sesuatu. Baik. Halaman kecil ini kelihatan kumuh, tapi sebenarnya menyimpan harta. Ibu, apa kebenaran seperti yang dikatakan Pak Zion? Sudah pikun. Ayah, kok bicara begitu sama nenek? Mario adalah direktur Institut Pertanian. Tony ahli penilai barang antik. Begitu mereka datang, kebenarannya akan terungkap. Di mana barangnya? Cepat kasih aku lihat. Katanya ada shell Ratu Elsa dari mesa kuno juga. Cepat kasih aku lihat. Astaga. Astaga. Aromanya harum. Teksturnya lembut dan halus. Ini beras mahal. Tony, gimana syalnya? Ini memang shawl dari Mako dan terjaga dengan sempurna. Kalau kalian mau melelangnya, 10 triliun bukanlah masalah. Enggak mungkin. Ibuku bilang barang-barang ini enggak berharga. Jadi, rumahmu masih ada barang berharga lain nggak? Biar sekalian aku lihat. Vino, keluarkan barangnya dan tunjukkan.
Kalau begitu, cuma ini saja. Silakan saja. Oh, Astaga. Ini glasir biru langit dari dinasti Golin. Nama ilmiahnya Gucci 3 kaki bermotif garis. Sangat langka di dunia. Setiap karya jadi koleksi museum. Nilainya gak ternilai. mana mungkin. Ayahku bilang ini yang paling murah. Biasanya rumah kami gunakan itu untuk kasih makan ayam. Hei, kasih makan ayam. Keluarga kalian sungguh menyanyiakan harta kalian. Astaga, ini bukan sawi biasa. Rasakan makin awet muda kalau makan, pria akan makin kuat. Satu ini harganya minimal 10 miliar. Hah? Mangkuk ini juga nggak sederhana. Bahan bakunya mungkin dari pegunungan Magra yang terbuat dari biji beryllium magnesium. Harga mangkok ini sekitaran triliunan. Rumah Vino beneran punya begitu banyak harta. Vino, jujurlah. Dari mana barang-barang ini? Orang tua aku bilang barang-barang ini kalau bukan hadiah dari tangga itu artinya Kak Weni beli dari toko di kota. Masih ada barang lain lagi nggak? Contohnya lukisan kaligrafi. Di kamar ayahku masih ada banyak lagi. Masih ada. Yang ini saja sudah serem banget. Jangan-jangan ini hasil curian dari suatu tempat. Bukan hasil curian. Aku tunjukkan ke kalian. Ini, cuma ini saja. Coba kalian lihat. Cuma ini. Coba kalian lihat. Sony, barang-barang ini asli atau palsu? Astaga. Ini lukisan burung bangau. Karya Sean Golin. Iya, ini pernah dilelang. Dengan harga tinggi $450 juta. Astaga, lukisanmu ini juga bagus. Kok barang berharga seperti ini ada di sini? Ada yang aneh. Pasti ada sesuatu. Adik, sebenarnya bagaimana kondisi keluargamu? Keluarga kami cuma orang desa biasa. Sudahlah, jangan pura-pura di depan kakak. Aku nggak pernah bohong. Nominal yang kalian sebut ini, aku hanya pernah lihat di permainan monopoli. Bro, barangmu ini bisa jual ke aku nggak? Masih ada yang mau barang ini? Ada, aku bisa langsung hubungi perusahaan dari Jiro untuk kasih kau penawaran. Barang-barang ini harganya 20, 40, 60, 120 triliun. Aku beli semua koleksi berhargamu ini. Maksudmu uang mainan? Uang asli. Uang asli? Asal kau jual semua ini padaku, nanti kau akan jadi bos besar di komunitasku. Barang ini bisa dijual semahal ini. Aku punya uang. Maka aku bisa melamar keluarga Pika. Kak Tony, kamu berapa banyak barang-barang ini? Aku jual semua padamu. Barang curian juga bisa dijual. Gak mungkin, gak mungkin. Hah? Kalau ini hasil curian, keluarganya sudah jadi buronan dari dulu. Jangan-jangan dia keluarga kaya yang aku nggak tahu. Nggak mungkin. Keluarga kaya biasa juga nggak sampai segininya. Walaupun orang kaya datang, lihat barang-barang kayak gini, dia pasti gemetar juga. Kalau semua barang ini beneran laku, ditambah ada Bu Weni, ini bisa jadi rebutan orang. Ayah lagi mikir apa lagi? Hah? Aduh, Vino, dulu paman yang gak bisa menilai. Jangan marah sama paman ya. Paman yang besarin Joy. Aku mengerti. Semua pikiran paman. Aduh, bagus kalau gitu. Paman kenal banyak orang yang suka koleksi kayak gini. Gimana kalau keluarin saja semua barang di rumahmu, paman atur pembelinya. Ayah, tadi waktu baru masuk rumah, wajah ayah nggak kayak gini. Aku ini memang dari lahir wajahnya masam. Vino, jangan salah paham.
Joey, dulu ayah sempat salahin kau. Kenapa nggak pilih Zion? Aduh, kayaknya penilaian ayah yang bermasalah. Ayah, cukup. Sudahlah, nggak usah dibahas lagi, nggak usah. Nggak kusangka keluarga Joy ternyata matre sekali. Kalau beneran nikah sama Joy, keluarganya pasti jadi benalu. Keterlaluan. Setidaknya Joy masih oke. Jangan buru-buru menilai. Terus harus gimana? Sebelum umumkan siapa pewaris grup Lion, kita masih ada waktu uji Joy dan keluarganya. Benar. Kita harus awasi baik-baik demi anak. Ayo, kita masuk bersama. Lihat mereka. Sebenarnya orangnya kayak apa? Ayo. Ayah, ibu, kalian sudah pulang? Nak, kenapa? Banyak tamu yang datang. Paman, Bibi. Joy, Vino bisa dapat gadis yang perhatian dan berani kayak kau. Itu rezekinya. Bibi, aku lihat Vino itu jujur dan setia. Aku sangat beruntung bisa ketemu Vino. Kau ini pandai bicara. Aduh, ini pasti besan kan? Hah? Wajahnya mirip sekali sama Vino, iya kan? Iya, Sangat iya. tampan. Iya. Aku hanya Joey. Halo. Ini neneknya Joey, direktur grup Pika. Bu Direktur? Oh, halo. Halo. Ini dari lembaga pertanian, Pak Mario. Yang ini ahli barang antik yang terkenal di dunia, Pak Tony. Ahli antik lembaga pertanian. Aduh, jangan-jangan kita ketahuan. Itu, gak sangka kalian mau datang ke rumah sederhana kami. Kalau ada yang kurang nyaman, harap dimaklumi. Dimaklumi ya. Maklumi. Keluarga kami suka sekali sama suasana di sini. Hangat. Nak, kenapa kok keluarin barang-barang ini? Ayah, Kak Tony bilang barang-barang ini bisa laku harga tinggi. Jadi aku keluarin biar dia lihat. Aduh, nggak mungkin barang-barang ini kalau bukan dibagi gratis dari desa, berarti dikasih gratis sama para tetangga. Nggak mungkin berharga. Pak Zo, Anda suka bercanda ya? Barang ini bukan orang biasa yang bisa punya. Dijero saja. Cuma keluarga besar yang sangat kaya yang punya beginian. Pak, jangan begitu. Keluarga kami cuma keluarga biasa. Mana mungkin sehebat itu kan? Biasa saja. Biasa saja. Pak Zo ini. Pak Zo, aku tahu Bapak cuma rendah hati. Pak Zo, boleh nggak aku lihat sertifikat barang-barang ini? Aku suka sekali sama koleksi ginian. Berapapun harganya, aku borong semua. Sertifikat? Aduh, sudah ku bilang, semua ini dikasih gratis. Aku cari sertifikatnya kemana? Benar kan? Oh, nggak ada sertifikat ya? Nggak ada. Kalau gitu asal-usulnya nggak jelas. Ini bisa jadi masalah. Ini mungkin saja hasil curian. Kak Tony, jangan asal bicara. Aku mana ada asal bicara. Barangmu ini nggak ada sertifikatnya. Berarti asal-usulnya nggak jelas. Kalau bukan curi terus apa? Curi? Ini keterlaluan sekali. Beneran hasil curian? Nggak ada sertifikat, berarti hasil curian. Kalian permainkan aku. Nikah sama orang kaya kalian cuma mempermalukan keluarga Pika. Ayah, omongan tanpa bukti kenapa ayah percaya? Orang tuaku kerja keras seumur hidup. Mereka nggak mungkin lakukan itu. Kalau gitu suruh ayahmu jelaskan. Dari mana asal-usul barang-barang ini? Jelaskan. Pantas saja keluarga dari desa bisa punya barang bagus sebanyak ini. Ternyata kalian dapetin pakai cara yang nggak benar rupanya. Kalau kalian beneran mau tahu asal-usul barang-barang ini, aku bisa kasih tahu. Tapi bukan sekarang. Kau sengaja ulur waktu, terus pergi buat sertifikat palsu kan? Aku kasih tahu ya, keluarga Pika nggak akan
bersengkongkol dengan keluarga seperti kalian. Ayah, kenapa ayah percaya orang luar daripada Vino dan keluarganya? Aku masih belum setuju kau nikah sama dia. Kenapa? Kau bilang orang luar. Vino, ayah ibu sudah ajari kau cara hidup. Dan juga cara hadapi orang. Sekarang, waktunya kau diuji. Vino, apapun yang terjadi, kau cuma perlu percaya ayah ibu. Vino, aku juga percaya kau. Kalau aku laporin mereka sekarang, bukannya itu jasa besar. Joey, ikut aku. Kita laporin mereka. Kau yakin Pak Zo tinggal di desa Lyon ini? Dari penampakannya, kayak bukan standar tempat tinggal Pak Zo. Informasinya pasti benar. Aku sudah cari ke seluruh desa. Tinggal rumah ini. Gimana kalau masuk dulu? Kenapa suaranya begitu familiar? Ayo pergi. Paman Bio, kalau belum ada bukti yang jelas, Paman nggak bisa asal tuduh. Kenapa kalian nggak ada sertifikat? Aku percaya Vino dan keluarganya bukan orang seperti itu. Joey, cepat ikut aku. Jangan buat malu di sini. Aku nggak mau pulang sama ayah. Aku mau sama Vino. Kau nggak mau ikut ya? Aku akan telepon polisi. Laporin mereka. Rumah siapa yang jelek begini? Ternyata rumah orang kampungan ya. Kukira ini rumah orang penting yang tersembunyi. Ternyata cuma rumah pencuri. Kau nggak diterima di sini. Cepat keluar. Kenapa? Apa kau punya rahasia? Jadi buru-buru usir aku? Atau takut aku bongkar aibmu? Hah? Tunjukin sertifikatnya. Aku percaya Vino bisa hadapi ini. Dia nggak akan buat kita kecewa. Ini kesempatan bagus buat uji Vino. Oh, jangan-jangan barang yang kau bawa kemarin itu hasil curian. Bagus, Vino. Kau pakai barang curian. Sebagai hadiah, kau berniat seret keluarga Pika, ya? Kau sekarang pikirnya kayak gitu ya? Sekarang kau demi anak ini, sampai nggak peduli lagi sama keluarga Pika. Dengar Zion, jangan asal bicara. Jangan adu domba kami. Pak Zion, kami ketemu. Museum Grup Lyon hilang banyak barang berharga. Lukisan burung bangau dari Kaisan Set, keramik biru era dinasti Gola, itu semua termasuk. Astaga, keluarga Leon memang punya 2 barang itu. Siapa yang lagi bohong? Semua sudah dengar kan? Hah? Vino itu pencuri! Dalam situasi ini, keluarga Pica harus pilih menantu yang mana? Jawabannya sudah sangat jelas kan? Hah? Anda terlalu baik. Kalau putriku bisa bersama dengan Zion, itu adalah berkah besar buat dia. Dengar baik-baik. Walaupun aku mati, aku nggak akan nikah sama Zion. Joy, coba ulangi lagi! Perkataannya sudah jelas. Dia nggak akan nikah sama kau. Orang yang mau dinikahi itu aku. Omong kosong! Joy, kau harus pikirkan baik-baik. Kalau kau nikah sama Vino, si kampungan ini, kau siap-siap hidup miskin di desa. Jadi istri desa seumur hidup. Jaga mulutmu. Lihat. Hah? Lihat! Ini putra yang kau rawat. Cuma segini nyalinya. Dia memang pengecut. Sudahlah, berhenti bertengkar. Langsung lapor polisi saja. Siapa yang benar atau salah, nanti juga ketahuan. Kalian keterlaluan. Keluarga kami itu jujur, tanpa cacat. Nggak takut diperiksa. Tapi tolong diingat, fitnah sembarangan juga bisa kena hukum. Oke, berani taruhan sama aku. Lihat saja nanti. Siapa yang ditangkap? Taruhan apa? Kalau kau bisa buktikan barang ini punya keluargamu, aku akan berlutut dan jilat sepatumu. Tapi kalau kau gagal, kau yang berlutut dan sujud 10 kali. Berani? Kalau kau nggak setuju, berarti kau kalah.
Bagaimanapun juga, keluarga Pika nggak akan dirugikan. Vino, jangan takut. Kita terima taruhannya. Kita nggak bersalah dan nggak perlu takut. Oke. Aku terima taruhanmu. Bagus. Kalau begitu tunjukkan sertifikat barang-barang berhargamu. Ada di mana? Kandang ayam? Atau kandang babi? Keluarkan semua. Nggak bisa keluarkan kan? Nggak bisa keluarkan ya? Cepat berlutut dan sujud ke aku. Zion, kayaknya dulu nggak buat tangan dan kakimu patah, itu keputusan yang salah. Bu Eni, kenapa kau tiba-tiba datang? Nyalimu besar juga. Beraninya buat onar di wilayah keluarga lain. Pak Vino, Pak Zo, Bu Rosa. Kau Eni, kenapa kau panggil aku itu lagi? Bu Eni, tadi ibu panggil mereka apa? Bu Eni ini diadopsi keluarga Leon sejak kecil. Demi balas budi karena sudah dibesarin, jadi dia dipanggil mereka begitu. Oh, jadi begitu. Kami berencana umumkan identitas Vino nanti. Sekarang kau bantu dia sepenuhnya. Baik. Bu Eni, kemarin Zion itu nggak sengaja. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau aku buat keluarga Tio lenyap dari Jiro, apa juga bisa disebut nggak sengaja? Sombong sekali. Nanti, begitu keluarga Tio dan keluarga Leon tekan kontrak proyek ratusan triliun di Doja, kau langsung kuinjak sampai habis. Benar. Weni, kemarin kami pikir tekan kontraknya sama kau. Sekarang kami sudah tahu. Kami cuma butuh tanda tangan direktur grup Leon. Pemimpin baru, pejabat baru. Weni, begitu direktur baru naik jabatan, kau belum pasti masih jadi CEO, hah? Weni, kalau sekarang kau jalin hubungan baik sama kami, mungkin kami bisa bantu kau. Daripada kayak sekarang, gak tahu diri. Tamparan ini buat gantiin kakakmu. Adiknya nggak waras. Kenapa? Kakaknya juga ikutan bodoh. Weni, beraninya kau tampar aku. Begitu kontrak ditekan, ku buat aku sujud panggil aku kakak. Oke, aku malah penasaran. Kontrakmu ini bisa ditekan atau enggak? Kau, jangan-jangan kau main curang. Aku ini orangnya selalu terang-terangan. Beda sama kau. Yang tiap ketemu selalu acting. Kenapa? Kau pikir aku mudah ditindas? Kau! Kak, hati-hati. Nggak masalah. Lihat sikap pengecutnya. Apa berani pukul aku? Yang penting kau aman. Usir mereka pergi saja. Pergi? Kenapa aku harus pergi? Taruhan belum selesai. Aku akan laporin kalian ke polisi. Kau nggak penasaran dari mana barang-barang itu datang? Hah, jangan bilang barang-barang ini kau yang kasih juga. Kenapa aku nggak boleh kasih? Barang-barang kemarin saja nilainya sudah lebih dari 40 triliun. Itu bukan sesuatu yang orang biasa punya. Kalian pernah lihat orang sekaya ini? Dasar otak sempit. Menurutku kalian itu suatu komplotan. Curi barang terus dijual lagi. Tukar barang curian jadi uang haram. Kalian beneran gak tahu aturan. Kalau aku bisa tunjukin sertifikatnya gimana? Oke. Kalau kalian punya sertifikat, aku akan tepati janji. Aku gak akan banyak omong. Oke. Kau Eni, Tenang saja. Semuanya terkendali. Cuma ini saja. Hah? Ini pasti palsu, ha? Dengar baik-baik. Aku sudah hubungi tim penguji dari Garsida buat bantu pengesahan. Tadi, aku sudah suruh mereka ke desa Leon. Kalian semua, siap-siap masuk penjara saja. Oke. Kebetulan aku mau minta tim penguji buktikan kami nggak bersalah. Kak, sejak kapan keluarga kita punya sertifikat sebanyak ini? Repot bawa semua ini. Lebih baik simpan di rumah. Praktis dan aman. Terus barang-barang ini, berapa yang kau keluarkan?
Sebenarnya, semua ini bukan aku yang beli. Apa? Aduh, nanti kau juga tahu. Ibu, jangan-jangan barang-barang ini semuanya asli. Bu Weni begitu tenang. Kayaknya memang benar. Permisi, siapa yang butuh kami lakukan pengesahan? Mereka buat sertifikat palsu. Barang-barang ini mereka curi dari museum. Kami nggak begitu. Barang-barang ini pasti asli. Tolong bantu selidiki sampai tuntas. Beri kami keadilan. Tenang saja, sebagai tim penguji, kami akan menjunjung prinsip adil dan netral untuk memberi hasil paling akurat. Hasil pemeriksaan itu, semua sertifikat ini asli. Memang dikeluarkan oleh Gercida. Ini apa? Ini nggak mungkin. Surat pengaman dan cap resmi di sertifikat membuktikannya. Terima kasih sudah bersihkan nama kami. Kalian sudah kerja keras. Itu memang tugas kami. Taruhan ini, kau kalah. Meskipun barang-barang ini asli, lalu kenapa siapa tahu semua ini juga barang curian dari kalian? Zion, kau pria tapi nggak bisa terima kekalahan. Kenapa? Taruhannya juga mau kau ingkari. Zion, aku nggak butuh kau jilat aku. Sekarang juga keluar dari sini. Siapa bilang aku kalah? Sekarang juga aku bisa ke Jiro buat teken kontrak sama Leon. Nanti bakal ku buat kalian menyesal. Maaf, barusan aku dengar lelucon lucu. Joy, kau ini milikku. Sekarang ikut aku. Ikut aku! Zion, lepaskan aku! Dia sudah bilang lepas. Joy juga nggak mau ikut kau. Sentuh dia lagi kalau berani. Bocah sialan, beraninya rebut wanita dariku. Paman Bio, aku kasih kesempatan terakhir. Kalian ikut aku atau enggak? Kau yakin bisa tekan kontrak dengan grup Leon? Aku sudah bilang, kontrak itu pasti beres. Oke, kalau kau sudah janji, aku tenang. Tino, jangan suka ingkar janji. Ibu, ini semua demi keluarga Pika. Joey, kalau kau nggak ikut pulang, kau bukan lagi anak keluarga Pika. Meski kalian nggak akui aku tetap di sini. Tinggal di sini juga nggak bakal ubah keadaan miskin keluarga mereka. Kau cuma bisa nikah sama Tio, biar hidup enak dan naik derajat. Hidup enak? Aku nggak butuh status. Yang aku mau cuma bisa selamanya sama Vino. Dasar anak durhaka. Joy, kau wanita nggak tahu malu. Pria miskin kayak begitu nggak pantas kau bela. Apa kau bilang? Aku bilang Joy itu wanita murahan. Luar kelihatannya polos, padahal aslinya dia wanita kelas bawah yang murahan. Beraninya sentuh orang keluarga Tio. Akan kau habisi desa kalian. Kuratakan semuanya. Lalu kau ubah jadi makam. Serahkan ke Vino. Orang-orang desa kayaknya sudah datang. Baik, cukup. Vino, nggak perlu hiraukan mereka. Baik, Joy. Kalian yang paksa aku. Berani akui apa hubungan kau sama pria miskin itu? Joy, apa maksud Pak Zion? Kalian semua sudah ketipu sama dia. Joy itu membatalkan pertunangan. Terus asal cari pria di pinggir jalan. Aku lihat sendiri. Vino, benar yang dia bilang. Ayah, Ibu. Maaf, aku seharusnya kasih tahu lebih awal. Aku dan Joy gak punya hubungan apa-apa. Vino, sebenarnya apa ini? Biar aku jelaskan. Waktu itu aku nggak mau nikah sama Zion. Waktu aku tahu Vino juga lagi cari jodoh, aku yang minta. Kami pura-pura pacaran. Ini salahku. Harusnya kasih tahu dari awal. Kalian jadi kecewa. Anak bodoh. Mana mungkin kami salahkan kau? Joy, semua orang desa tahu Vino punya pacar. Bagaimana kita jelaskan?
Perasaan aku ke Vino itu tulus. Paman, Bibi, mau keluarga Leon miskin atau kaya, aku tetap mau sama Vino seumur hidupku. Bocah sialan, beruntung sekali. Joy, kau nggak bakal menyesal kan? Menyesal. Hah? Aku cuma menyesal nggak ketemu kau lebih awal. Ih, jijik sekali. Aku masih di sini, belum pergi. Kalau keluarga Pica nggak tahu diri, tunggu saja sampai kami tekan kontrak sama keluarga Leon utang lama dan baru kami tagih semua. Apa kau bilang? Direktur utama dari Jiro, Zolion, bilang gak mau tekan kontrak sama kalian? Ini kak, barusan kau bilang, direktur dari Jiro siapa? Zolion. Betul. Itu aku. Akhirnya, hari ini datang juga. Ayah, masih ada lagi rahasia yang belum aku tahu. Kalian semua penasaran? Kenapa kami ada banyak barang antik langka kan? Kalian selalu teriak mau kerjasama dengan grup Lion. Tapi pernah kalian pikir Lion dari grup Lion itu siapa? Nggak mungkin. Yang marga Leon banyak sekali. Pasti cuma kebetulan. Kalau nggak percaya aku, percaya cap resmi ini? Ini bukan milik keluarga Leon. Ini bukan cap direktur. Keluarga Leon, Pak Jo. Pasti kau bikin sendiri. Cih, masih saja keras kepala. Aku nggak keras kepala. Pak Zo, kami datang rayakan ulang tahun Anda. Pak Velio? Pak Zo, Bu Rosa, waktunya hampir tiba. Jadi ku bawa semua orang datang. Pas sekali waktunya. Ketua Asosiasi Nasional Kecapi, Velio Wora. Beneran kau? Halo Bu Rosa. Bu, ini aku. Salam jumpa. Kalian ini bukannya Pak Johan, Pak Liam, Pak Soleh, Pak Suban. Yang pegang lini baja, minyak, kapal pesiar, dan penerbangan di bawah grup Leon, Pak Soleh, dan Pak Suban. Ayah, kau beneran CEO grup Leon di Jiro? Benar. Dan kau itu satu-satunya pewaris. Lalu kenapa sembunyikan dariku? Ibu bijak pindah rumah demi beri anaknya lingkungan pendidikan terbaik. Agar kau rajin, sederhana, dan baik hati sejak kecil. Aku pilih guru terbaik dari seluruh negeri. Orang-orang terbaik di negeri ini. Semoga kau bisa paham kenapa kami sembunyikan semua ini. Vino, aku tahu kau sulit terima ini. Tapi Paman dan Bibi, semua demi kebaikanmu. Kak, jadi kau anak pungut? Sebenarnya enggak. Tapi demi sembunyikan harta keluarga, aku pura-pura jadi anak Paman dan Bibi, lalu jadi keluarga beneran. Itu... Tunggu, aku butuh waktu tenang. Vino, Paman, aku cek Vino dulu ya. Cepat pergi. Ini salahmu. Kalau anak kita terjadi sesuatu, aku mau cerai. Aduh, kasih Vino waktu. Dia bakal mengerti maksud kita, ya? Ternyata di sini. Vino, Paman dan Bibi sembunyikan ini memang salah. Tapi niat mereka itu baik. Kau tahu kan, aku iri sekali sama kau. Bukan karena iri rumahmu kaya, tapi iri kau punya orang tua yang perhatian. Demi kau, mereka rela tinggalkan kota temani kau susah. Ini sangat langka. Aku lagi salahkan diri. Mereka susah payah besarkan aku selama ini. Kurasa aku kecewakan harapan besar mereka. Lalu kau tahu kenapa aku suka kau? Apa masih ingat di gerbang kampus kau lindungi seorang gadis dari tamparan ayahnya? Paman, banyak orang di sini. Jangan main tangan. Gadis itu kau.
Pertama kali, aku jatuh cinta padamu. Kedua kali, takdir pertemukan kita. Ketiga... Tidak ada. Tidak ada ketiga kalinya. Mulai sekarang, aku bakal selalu bersamamu. Eh, mm, eh, maaf ya, aku nggak sengaja ganggu kalian. Itu paman khawatir sama kalian, jadi suruh aku cari kalian. Ayo. Aku masak mie panjang umur untuk ayah. Ayo kita buat sama-sama. Ayah, ini mie panjang umur yang kami buat untukmu. Nak, kau nggak marah sama kami lagi? Sebenarnya, aku mau bilang terima kasih. Dan kalian sudah bekerja keras. Aku cukup suka status pewaris ini. Baik. Hidup itu seperti drama. Tak kusangka keluarga Pika bisa jadi besan sama keluarga Leon dan Jiro. Ayah, sebelum merayakan ulang tahunmu, aku melakukan sesuatu. Lakukan saja. Lakukan. Ayah ibu selalu jadi sandaranmu. Vino. Bukan. Pak Vino, tadi aku terlalu sombong. Mohon maafkan kebodohanku. Boleh ampuni kami. Iya, aku dan Zion sudah tahu salah. Tolong kasih kami kesempatan lagi. Kontraknya sudah dibawa? Sudah dibawa. Lihat, sudah kubilang. Pak Vino ini murah hati. Pasti mau tekan kontrak. Mau jadi mitra kerja keluarga Leon? Pertama-tama lihat karakter. Kau Zion, gak layak. Kau Zion, gak layak. Kau? Hari ini ulang tahun ayahku. Aku gak mau urusi kau. Kalau kau tahu diri, cepat pergi sendiri. Vino, kalau kau nggak teken kontrak hari ini, kau percaya nggak aku buat pesta ini jadi upacara kematianmu? Benarkah? Kesempatan sudah kukasih. Kau yang gak hargai. Kak Dono, Kak Vivi. Pak Vino, ada perintah? Ada yang mau kacaukan pesta ulang tahun ayahku. Kalian tahu harus bagaimana? Siap. Mau apa? Mau apa? Ini mau apa? Ini mau apa? Lepaskan adikku! Lepaskan adikku! Lepaskan adikku! Paman Bio. Vino, aduh, Paman sudah tahu salah. Jadi jangan usir aku ya. Joy bilang semua orang itu aku lakukan demi keluarga kami. Pasti yang Anda lakukan juga untuk keluarga Anda. Tapi Anda lupa satu hal. Anda nggak peduli perasaan Joy. Anakku tersayang, ayah salah. Ayah yang pikirkan keluarga Pika. Abaikan perasaanmu. Maafkan aku. Ini hadiah kami untuk ulang tahun Pak Zo dan penyambutan kepulangan Pak Vino. Tahu Anda suka baja, jadi kami khusus buat dari emas hiasan bertema baja ini untuk Anda. Katanya Pak Zo suka bulan. Aku sengaja kirim orang pergi ke bulan buat bawakan tanah bulan untukmu. Selama ini, terima kasih sudah besarkan Vino. Aku harus berterima kasih pada Pak Zo. Kalau bukan Anda, tidak ada kesuksesan kami hari ini. Sekarang giliran Kak Weni tampil. Vino, tanah di Doja sudah aku beli. Jadi rumah pernikahan kau dan Joy. Ini terlalu berharga. Aku gak bisa terima. Cuma 2 triliun saja. Aku malah rasa terlalu murah. Terimalah. Wah, ini niat baik Kak Weni. Kita terima saja, ya. Istri sudah beri perintah. Masa kau berani langgar? Kak Weni jangan ledek aku. Terima kasih Kak Weni. Paman, Bibi, kami sudah harus pilih hari bagus. Apa kita bahas dulu soal mas kawin? Ayah. Iya, harus dibahas. Ingat kartu dariku saat pertama bertemu? Iya. Sebenarnya uang di kartu bukan 2 juta, tapi 20 miliar. Menantu keluarga Leon harus dapat yang terbaik.
Kami juga bakal siapkan mas kawin 17,6 triliun. Langsung transfer ke kartumu. Ah, Bibi, itu terlalu berharga. Ini bukan apa-apa. Proyek ratusan triliun di Doja, Vino bakal langsung teken buat kalian. Bibi, ini harus kami evaluasi lagi. Masih panggil Bibi? Ibu, Ayah. Ya. Besan. Ayo pilih hari bayi. Ayo. Vino, Hmm? mulai sekarang aku percayakan diriku padamu. Itu... Apa ini terlalu cepat? Apa mau yang lebih cepat lagi? Hah? Malam ini kita tidur satu ranjang. Ini nggak pantas. Aku yang putuskan. Ayo. Oh.